Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sahabat religi semua dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan live baik melalui Facebook maupun Instagram ya yang menyaksikan acara ini. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, selamat bergabung bagi yang baru bergabung dan kita harapkan ke depan lebih banyak lagi yang bergabung untuk mengikuti acara ini. Sahabat religi yang kami cintai, di masa pandemi COVID-19 ini tentunya kita berharap ya semua kita ini segera terbebas dari wabah pandemi COVID-19. Caranya bagaimana? Tentunya kuncinya adalah kedisiplinan kita semua. Kalau gugus tugas COVID-19 itu punya istilah, kita disiplin dalam menerapkan budaya 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu 4 sehat 5 sempurna? Ya, yang pertama adalah disiplin menggunakan masker. Pada acara kali ini kalian lihat kami tidak memakai masker karena kita sudah jaga jarak dan ini untuk kelancaran komunikasi supaya suara dapat terdengar dengan baik dan wajah kami juga terlihat jelas untuk identifikasi ya, supaya tidak salah nanti siapa itu yang bicara. Kemudian yang kedua adalah disiplin jaga jarak ya. Dalam penyelenggaraan live kali ini kami para kru sudah mengatur jarak aman sehingga insya Allah tidak terjadi penularan yang COVID-19. Kemudian disiplin yang ketiga adalah disiplin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sesering mungkin. Kita akan melakukan aktivitas, akan memegang sesuatu atau akan memegang daerah wajah kita. Kita harapkan kita rajin untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian tidak lupa untuk tetap sehat kita harus rajin berolahraga. Istirahat yang cukup dan selalu optimis, tidak panik ya. Kita selalu iringi dengan doa agar wabah ini dapat segera berlalu. Selanjutnya dari 4 sehat ada 1 yaitu 5 sempurna. Apa itu 5 sempurna? Makan makanan bergizi. Bukan hanya bergizi tetapi juga halal dan baik. Bicara tentang halal dan baik, pada acara kali ini kita ya sedang live acara Mari Bicara di Medsos. Tema yang kita bahas adalah tentang produk halal. Bagaimana layanan produk halal yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan jajarannya. Sebelum kita lanjut, perlu kami informasikan bahwa acara Mari Bicara di media sosial ini terselenggara ya oleh Subbagian Umum dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Inisiasi acara ini adalah dari Pranata Humas kami ya yang kami fasilitasi. Kemudian kami bekerja sama dengan seluruh bidang pembimas terkait yang ada di jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dalam edisi kedua kali ini kita akan membahas tentang layanan sertifikasi halal di Kemenak Sulawesi Tengah. Jadi perlu juga kami informasikan bahwa kegiatan ini adalah wujud dari komitmen kami dalam rangka keterbukaan informasi publik. Kami memberikan ruang yang seluas-luasnya dan akses yang luas kepada masyarakat untuk berhak menerima informasi-informasi terkait tugas dan fungsi kami di Kementerian Agama dan juga berhak menerima layanan konsultasi. Jadi di masa pandemi ini kita kan susah ya bertemu, sudah mau kemana-mana itu sudah berpikir dulu supaya aman. Jadi dengan adanya acara live seperti ini Bapak Ibu bisa bergabung, itu akan lebih memudahkan kita untuk bersilaturahim. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari ya, sahabat religi yang kami hormati, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama-sama kita narasumber atau pakar halal ya yang ada di Sulawesi Tengah. Kami perkenalkan dulu ya, kami arahkan kamera ke narasumber kita. Mana ya? Ini ya? Ya. Ya, ini dia, kita perkenalkan. Nama beliau adalah Bapak Haji Sofyan Arsyad SPDI MSI. Jabatan beliau adalah
Kepala Seksi Penerangan Agama Islam pada bidang bimbingan masyarakat Islam. Namun kehadiran beliau ini kapasitasnya adalah sebagai Ketua Satuan Tugas atau Satgas Layanan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Sulawesi Tengah yang merupakan bawahan dari BPJPH ya. Bapak Sofyan ini bisa dikatakan sudah, karena dia ketua, beliau juga termasuk pakarnya di bidang layanan sertifikasi halal, karena beliau juga sudah menempuh diklat penyuluhan halal. Diklat pengawasan halal yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2017. Alhamdulillah kegiatan layanan produk halal selama ini ya, dimulai dari tahun 2017 sampai dengan sekarang itu sudah terselenggara dengan baik. Bisa disapa dulu sahabat religi kita, Pak Sofyan, silahkan disapa dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, bicara tentang layanan sertifikasi halal itu banyak pihak yang terlibat di sini ya. Banyak mitra-mitra dari BPJPH, baik itu Majelis Ulama, kemudian LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, kemudian LP POM, Badan POM, termasuk para pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri sebagai konsumen. Jadi apa semua itu? Apa itu produk halal? Bagaimana mengurus sertifikasi halal? Kenapa harus ada sertifikasi halal itu? Apa semua, apakah itu makanan, obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya, itu akan dijelaskan ya, akan diuraikan dulu secara singkat oleh narasumber kita sebelum nantinya kita berikan ruang kepada sahabat sekalian untuk tanya jawab. Kepada Bapak Haji Sofyan Arsyad SPD MSI, kami silakan untuk memberikan uraian singkatnya di awal acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat religi di mana saja berada, saya pagi ini bergembira karena bisa berinteraksi dengan jamaah Facebooker dan Instagram di manapun berada untuk sesuatu yang menjadi kepentingan kita bersama. Untuk itu saya menjelaskan bahwa terkait dengan halal sebenarnya ada dua aspek yang ada di dalamnya, yaitu aspek syariah dan aspek sertifikasi itu sendiri. Pagi ini kita lebih fokus bicara tentang sertifikasi produk halal. Tetapi sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengurus, bila Bapak Ibu ingin mengurus produk halalnya untuk disertifikasi, saya lebih dulu menjelaskan singkat terkait dengan halal itu sendiri. Dalam Islam sebenarnya prinsipnya itu semua itu adalah boleh, halal, kecuali yang diharamkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan semua ini sebenarnya semuanya boleh, kecuali yang diharamkan, dan tegas di dalam Al-Quran apa saja yang diharamkan, misalnya bangkai, darah, babi misalnya, atau hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Inilah bagian rambu-rambu yang akan diverifikasi sebelum sebuah produk itu mendapatkan label halal. Saya beri contoh sederhana misalnya. Kita tentu bertanya, mengapa air mineral ini yang kita tahu ini pasti 100% halal, mengapa dia perlu label halal? Ini yang kita kasih pengantar dulu supaya kita paham. Kalau Bapak Ibu sahabat religi punya air di rumah yang diambil sendiri dari air tanah maupun air, kemudian direbus, dididihkan dalam 100 derajat misalnya, itu halal thayyibah dia. Karena dia langsung dikonsumsi, kita tahu prosesnya. Tetapi Bapak Ibu tahu enggak? Karena dia sudah menjadi air dalam kemasan, AMDK kalau di dalam. Ini kan butuh proses, ada sentuhan-sentuhan, ada proses sampai dia pada proses pengemasan. Ada bahan penolong istilahnya dalam proses audit halal, bahan penolong. Dia tidak terjadi dengan sendirinya, beda dengan air kita di rumah. Nah, sehingga kita perlu tahu kenapa dia harus ada label halal, untuk memastikan bahwa sampai dia menjadi dalam kemasan seperti ini, dia sudah dijamin dia tidak terkontaminasi. Karena ada salah satu
bahan baku pendukung dalam proses air mineral ini yang punya titik kritis bahasanya. Ada namanya karbon aktif yang fungsinya untuk menjernihkan air. Misalnya air begini, saya praktekkan. Ini kenapa dia tidak kabur setelah ini karena ada sentuhan namanya karbon aktif. Yang jadi pertanyaan sekarang, karbon aktif itu dari mana? Ini ilmu telusur dalam produk halal ini kita mencari tahu bahan baku semua yang digunakan, kemudian dari mana asalnya. Karbon aktif itu bahan bakunya itu bahan pembuatannya ada dua, dari arang dan tulang. Iya. Ya, kalau kita di Indonesia kebanyakan mungkin menggunakan arang tempurung, tetapi dalam proses ini tidak menutup kemungkinan ada produsen yang menggunakan tulang, dan itu tulang adalah tulang babi, maaf untuk saudara kita. Dan konon tulang babi ini hasilnya berkualitas. Kita bisa bayangkan kalau produk air mineral ini dari luar negeri yang tulang babinya berhamburan dibuang, itu kan pengusaha kan butuh yang murah, dia menggunakan atau di daerah-daerah yang mungkin tulang babi tidak berharga, itu dijadikan. Ini semua yang akan diteliti dalam audit halal itu, tetapi mungkin kita di Indonesia ya kecil kemungkinan, tetapi kan bisa saja terjadi. Ini semua yang makanya dalam audit halal itu auditor itu mencari tahu mana karbon aktif, mereknya apa, sudah punya label halal tidak, dari mana, bahannya dari apa, dan itu semua ini untuk memastikan. Malah kita kemarin ada teman yang kaget ketika ada produsen pelaku usaha beras kemasan itu mensertifikasi produknya juga. Beras padahal ya. Beras kan. Itu semua nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya kira itu pengantar dari saya, sambil nanti kita berkembang mana apakah susah mengurus sertifikat halal dan sebagian, dan siapa yang terlibat, saya kira nanti kita kembangkan dalam lanjutan dialog ini. Mungkin sebelum lanjut Pak Sofyan ya, mungkin nanti pada saat menjelaskan audionya suaranya bisa lebih dikeraskan ya, karena ini permintaan sahabat kita ya, bahwa suaranya harus diperbesar sedikit. Kalau suara saya sudah lantang. Jadi mungkin dijelaskan singkat saja bagaimana tahapan atau prosedur pengurusan sertifikasi halal di kantor Kementerian Agama. Saya perlu kilas balik. Halal di Indonesia ini sebenarnya lebih terlambat dari halal di luar negeri. Kalau kita bicara mundur ke belakang. Di Singapura itu tahun 87 itu sudah berkembang di negara-negara non-muslim. Padahal kita negara mayoritas muslim. 10 tahun kemudian, kita sekitar tahun 89 baru orang ribut soal halal ketika vetsin Ajinomoto, kalau kita yang mungkin hidup pernah keluar fatwa MUI pada 16 awal tahun 2000, fatwa haram tentang vetsin. Itu baru orang beralih pada perhatian pentingnya itu produk halal. Padahal kita adalah konsumen halal terbesar di dunia. Ironis 209 juta penduduk muslim. Semua negara-negara di luar itu melirik Indonesia sebagai produsen halal. Sementara sekarang ada regulasi yang mengatur itu. Ini yang saya perlu jelaskan. Dulu sebelum sertifikasi halal ini ditangani oleh Kementerian Agama, dalam hal ini di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu ditangani oleh pihak swasta. Dalam hal ini adalah LPPOM, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik, MUI, yang menerbitkan sertifikat halal. Tetapi berdasarkan Undang-Undang JPH nomor 14 2014, mulai 17 Oktober itu dialihkan kepada BPJPH. BPJPH, sehingga BPJPH membentuk yang namanya Satuan Tugas Satgas Layanan Sertifikasi Halal di seluruh provinsi di Indonesia untuk melayani pendaftaran halal. Jadi selama ini itu kelebihannya apa Pak setelah ditangani BPJPH? Kalau sebelum ini kan ditangani swasta, sementara ini layanan publik. Proses pembayarannya semua ini kan tidak transparansi. Kalau di BPJPH nanti, sementara disusun regulasinya akan menjadi PNBP. Berapa sebenarnya nilai untuk pelaku usaha ini, berapa ini, itu semua transparan. Dan bisa meskipun dulu kita berterima kasih sudah ada lembaga lain yang melaksanakan
sertifikasi itu. Tetapi pertimbangannya itu karena mungkin masih ada keluhan pelaku usaha yang sehingga, dan ini karena menyangkut kepentingan umat, kepentingan rakyat Indonesia, negara harus masuk di dalamnya. Sehingga terbitlah Undang-Undang 14 itu yang mengatur bahwa mulai 17 Oktober. Jadi 17 Oktober 2019 itu sudah resmi ditangani oleh BPJPH ya, jangan salah sebut BPJPH. Terus peran MUI bagaimana di sini, Ini yang Pak? saya perlu jelaskan karena di medsos dan di berkembang informasi yang keliru. Iya. Seakan-akan otoritas MUI diambil alih oleh pemerintah. Iya, itu Padahal, perlu diluruskan kayaknya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi proses sertifikasi halal ini sama sekali tidak meninggalkan MUI. Bahkan MUI adalah pintu terakhir sebelum terbitnya sertifikat halal. Ini yang harus kita tahu. Pintu terakhir berarti adalah yang MUI. ketuk palu yang menetapkan MUI. Kita hanya prosesnya saja. Ya. Jadi saya perlu jelaskan ini yang perlu keliru karena di medsos ada kampanye hitam seakan mendiskreditkan pemerintah ingin mengambil alih ini urusan halal, padahal tidak. Kita justru ingin membuat ini semua lebih mudah, lebih mempermudah aksesnya kepada masyarakat ya. Ada beberapa komponen yang terlibat dalam proses sertifikasi halal ini. Pertama adalah pelaku usaha. Kalau tidak ada pelaku usaha, tidak akan ada yang punya kesadaran halal. Kemudian ada BPJPH, ada namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga pemeriksa halal ini dalam regulasi itu boleh siapa saja, boleh perguruan tinggi, boleh ormas, dan sekarang ini sementara LPPOM MUI yang sudah ada, yang sudah eksis, tetapi tidak menutup kemungkinan akan muncul LPH baru yang akan melakukan pemeriksaan halal. Tapi sekarang sudah kerjasama di sini Universitas Tadulako sudah bekerjasama dengan BPJPH menyiapkan auditornya. Karena syarat mendirikan LPH itu pertama memiliki auditor minimal 3 orang. Auditor halal ini background ilmunya bukan sarjana agama. Jadi dia terlepas dari fatwa MUI, dia harus sarjana pangan, biokimia dan sebagainya. Ya, baik Pak, kembali dulu tadi secara singkat saja tahapan untuk mengurus sertifikasi halal itu bagaimana? Ke Kemenak dulu kah, kemana itu tahapan singkatnya saja. Jadi, supaya dipahami secara umum. Dan tunggu dulu ya, untuk para sahabat religi baik yang di medsos IG maupun FB, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, silakan menulis di kolom komentar. Oke, lanjut Pak, silakan dijelaskan. Sebenarnya tahapan skema untuk alur pengurusan itu tidak rumit. Yang penting kita punya kelengkapan berkas yang akan diajukan. Pertama, bisa dalam masa COVID ini kita bisa online kalau tidak ingin. Kita bisa mengirimkan lewat formulir. Yang jelas pertama mengambil formulir kalau misalnya akan mendatangi, kita punya petugas layanan halal yang setiap standby setiap. Kalau di Kemenak berarti di PTSP ya, di pelayanan terpadu satu pintu. Itu ambil formulir dulu. Ambil formulir di sini, nanti di dalam formulir itu ada petunjuk pengisian. Dan syarat-syarat apa yang harus dilengkapi. Yang paling penting itu kadang selama ini banyak pelaku usaha yang datang setelah konsultasi tidak balik lagi karena belum melengkapi, ada persyaratan yang belum dilengkapi. Karena kita juga tidak bisa memproses lanjut ini kalau berkasnya tidak lengkap. Berkasnya tidak lengkap karena halal ini konsepnya dia halalan thayyibah. Jadi aspek halal dan baik. Baik ini ada lembaga lain yang terlibat yaitu kesehatan dan Balai POM untuk memastikan bahwa ini aman baik untuk dikonsumsi. Jadi aman secara dikonsumsi dan halal secara syariat. Kalau sudah lengkap ceritanya nih Pak, berkasnya kemana lagi prosesnya? Jadi setelah pelaku usaha itu mendaftar, ada beberapa item yang harus dilengkapi. Ini yang kadang menjadi untuk makanan izin, karena ada izin misalnya untuk yang ada namanya izin PIRT, pangan industri rumah tangga untuk yang skala kecil. Kemudian ada izin edar MD itu di Balai POM. Kemudian ada laik higien untuk yang makanan yang hanya satu minggu. Jadi ada yang kemasan, ada yang makanan terbuka yang 1 minggu, itu tidak perlu PIRT, dia cukup laik sehat. Dan yang penting adalah yang dilengkapi itu adalah penyelia halal.
Ini yang saya perlu jelaskan. Penyelia halal apa Penyelia itu halal. Pak? Penyelia halal ini adalah orang di dalam perusahaan itu atau bisa juga orang luar yang menjadi pembina industri tersebut. Penyelia halal ini syarat utamanya adalah harus muslim. Iya. Harus muslim dan dia adalah orang yang paling tahu proses produksi di dalam usaha tersebut. Tapi bisa dari internal usaha itu Iya, sendiri? justru kita dorong internal kalau ada. Dia jadi pengawas internal, Iya. auditor. Berarti internal. kita yang menetapkan, tapi Kita, orangnya ya. bisa Jadi dari nanti dalam. contoh SK-nya apa kita siapkan. Bagaimana contoh model SK penyelia halal, daftar riwayat hidupnya apa semua ada semua di sini. Tinggal dibuatkan dan diserahkan sepenuhnya pada. Makanya ada nanman kayak perguruan tinggi bisa jadi pendamping halal center misalnya kalau yang tidak mengerti. Iya. Ada juga yang lewat binaan, misalnya ini nanti ada 20 pelaku usaha yang binaan perindustrian, itu nanti yang pendampingnya ini yang jadi penyelia halal. Berarti penyelia halal itu termasuk perpanjangan tangan dari BPJPH sendiri, karena kan begini, kadang orang sudah dapat sertifikasi halal gitu kan, tapi dalam proses begitu dia sudah dapat, siapa yang berani menjamin bahwa ke proses ke depan itu tetap halal kan seperti itu? Mungkin itu ya. Cerdas sekali Bu moderator. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi memang tujuan utama penyelia halal itu adalah penanggung jawab karena dia bertanda tangan nanti di atas. Iya. Dia dan dia akan menjadi pendamping auditor yang turun di lapangan. Dia yang menjelaskan nanti proses produksi. Dan ketika terjadi penyimpangan, misalnya produk roti misalnya, waktu dia diaudit bahannya ini semua, itu tidak boleh berubah. Dan kalau dia berubah harus memberikan laporan karena akan diperiksa apa bahan itu sudah berlabel halal juga yang digunakan. Kalau terjadi penyimpangan di lapangan nanti yang bertanggung jawab itu adalah penyelia halal tadi itu, sehingga penyelia halal ini adalah faktor wajib. Sebenarnya ada komponen lain yang harus ada, itu sistem jaminan halal untuk industri yang sudah agak maju. Yang besar ya. Jadi di situ semua diatur, ada tim halalnya, ada SOP-nya, ada semua. Tapi untuk UKM barangkali tidak sedetail itu. Tetapi intinya komitmen halal itu harus ada di perusahaan. Itu yang membuat meyakinkan auditor bisa diloloskan atau tidak. Baik Pak, ini ada pertanyaan ya dari Alaidrus Hashim ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus label produk halal ini? Iya. Baik Pak Hashim. Untuk sekarang ini kita di Sulawesi Tengah sudah ada sekitar 5 yang sudah memperoleh ketetapan halal. Sebenarnya proses untuk di internal kita itu tidak lama, cuma yang sekarang ini masih menunggu penerbitan dari sertifikasi BPJPH di pusat. Jadi dalam regulasi itu ada diatur. Jadi 5 hari saja sejak pendaftaran itu sudah harus masuk ke, tadi saya belum jelaskan. Setelah mendaftar tadi, ada rentang waktunya dia dialihkan berkasnya ke pemeriksa halal. LPH dalam hal ini LPOPMUI itu diberi waktu juga paling lambat itu 30 hari, tapi untuk usaha-usaha kecil yang tidak perlu sampai ke lab itu paling berapa hari saja, seminggu. Itu tergantung batas maksimalnya. Kemudian setelah itu balik ulang hasil audit itu ada semua aturan waktunya, tidak sampai 40 hari. Itu kalau dia berjalan normal, karena 7 hari setelah penetapan halal, kalau ini berjalan normal ini kan kita dalam masa transisi. Transisi dari LPOPMUI, dari MUI ke BPJPH, sehingga kita tinggal menunggu penerbitan regulasi lagi. Bukan penerbitan sertifikat halal. Kita sudah mengirim kemarin dari tanggal 14 setelah penetapan fatwa ke Jakarta. Menunggu penerbitan dari Jakarta. Kalau ini penerbitan pertama sudah jalan, insya Allah selanjutnya ini penerbitan. Itu biasanya ada sidang-sidang, itu sidang apa Pak? Itu saya kembali lagi setelah auditor halal itu. Jadi prosesnya begini, setelah pendaftaran berkasnya lengkap, kami Satgas mengalihkan berkas ini memberikan pengantar kepada LPOPMUI. Setelah diverifikasi berkasnya lengkap, pelaku usaha harus membayar. Ini kita harus bicara harus konsekuensi, transparan, harus transparan. Biaya itu tadi sudah memang setelah saya tanyakan. kita menerima berkas dan berkas itu dianggap lengkap oleh LPOPMUI memberikan besaran tarif untuk auditor halal. Jadi kalau di kita di pendaftaran di BPJPH di Satgas ini
itu 0 rupiah sampai hari ini karena belum ada peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan berapa biaya pendaftaran. Jadi di Kementerian Agama, alhamdulillah sampai saat ini yang sudah berlaku ini itu 0 rupiah. Konsekuensi biaya itu ada ketika auditor halal itu akan turun lapangan. Mereka akan turun lapangan setelah biaya ini diselesaikan. Jadi nanti ada rekeningnya auditor halal itu dan mengatur jadwal turun kapan. Nah, sekedar gambaran selama ini yang sudah berjalan. Kalau untuk usaha-usaha yang kecil yang tidak membutuhkan sampai uji lab dan sebagainya, untuk wilayah Palu dan sekitarnya itu biaya untuk auditor halal, baik untuk biaya akomodasinya dia, biaya transportnya, biaya honor auditor lengkap itu, sudah. Lengkap itu 2,5 juta sampai biaya fatwanya. Itu dibayar lewat apa? Dibayar langsung ke rekening LP POMUI, jadi tidak berhubungan sama kita. Nanti setelah itu dibayar, dilaporkan, kemudian akan ada kesepakatan antara auditor sama pelaku usaha kapan mereka audit langsung di lapangan. Ya, ini ada juga yang bertanya Anci Borstanci ya, kalau tidak salah sebut itu berapa biaya besarannya? Berarti tadi itu untuk 2,5 juta. Untuk Palu. Kalau untuk kemudian dia bergeser wilayahnya untuk di Palu luar 2,5 Palu, juta. Banggai dan sebagainya itu akan ada tambahan sedikit karena untuk mereka timnya lokal harus ya. menginap di sana dan sebagainya. Ya. Itu nanti akan jadi PNBP berarti? Tidak, bukan? itu yang di pendaftaran nanti. pendaftaran itu sampai hari ini belum ada. Karena itu untuk biaya fasilitas para auditor tadi. Dan dia bukan di kita. Nanti setelah audit, saya lanjutkan sedikit. Setelah audit halal itu selesai, itu akan diserahkan ke kita lagi untuk mengatur jadwal untuk sidang komisi fatwa. Jadi ada dua dibedakan ini. Kalau auditor halal ini diisi oleh orang-orang yang memang pakar di bidangnya, bidang pangan, kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. Kalau komisi fatwa ini ulamanya yang menentukan nanti bisa tidak, karena ini harus mempresentasikan hasil audit ini di depan para ulama ini dan akan ditanyai segala macam sampai ulama ini berkeyakinan bahwa ini produk dalam proses bahan lingkungan, karena semua dilihat bahannya sampai proses lingkungan dan diberi saran. Berarti singkat saja Pak Sofyan ya, berarti dari Kanwil Kemenak toh diproses, kemudian setelah lengkap datang diaudit oleh di LPH dulu. Setelah dari LPH kemudian diaudit. Setelah diaudit disidangkan baru dikirim ke ketetapan halal. Baru kita mengirim ketetapan halal itu untuk diterbitkan. Tanpa ada ketetapan halal dari MUI, BPJPH tidak akan bisa berarti yang menetapkan nanti SK-nya lah gitu, itu penerbitannya itu BPJH, tapi dari berdasarkan rekomendasi hasil dari sidang MUI. Fatwa. Sidang fatwa yang dihadiri oleh para anggota komisi fatwa, auditor halal yang turun lapangan. Dan kami dari Satgas. Dengan biaya 2,5 juta untuk Palu. Untuk yang lain Palu. Supaya jelas ya. Baik, ada lagi beberapa pertanyaan sebelum nanti kami mungkin akan mengundang atau menghadirkan salah satu pelaku usaha ya. Mungkin bisa duduk di depan dulu, nanti kita akan tanyakan sedikit. Tapi sebelumnya kita tanya dulu Pak Sofyan, ada pertanyaan dari Muhammad Iqbal Lahama Ibal. Apakah pensertifikatan halal hanya pada makanan dan minuman atau kosmetik dan obat-obatan? Itu yang pertama. Yang kedua dari Via Zulfiah, kalau usaha pembuatan minyak kelapa dan keripik apa perlu uji laboratorium? Karena ini kan banyak ibu-ibu rumah tangga yang bikin usaha seperti itu. Terus ada lagi satu pertanyaan dari Resi Murtiani, bagaimana cara Dinas Perindustrian Kabupaten bisa direkrut sebagai pendamping penyedia halal? Mungkin bisa dijawab secara singkat Pak, karena waktu kita memang nggak terasa, ini asik sekali kita membahas ini. Memang bicara halal ini tidak cukup sehari. Iya betul. Tadi menarik pertanyaan tentang apa saja yang perlu saya sebagai orang yang di dalam halal, bukan pakar, ini Ibu Ratna tadi. Saya kaget ketika melihat list pelaku usaha yang mendaftar halal di Provinsi Sumatera Utara misalnya. Itu ada tusuk gigi. Tusuk gigi? Tusuk gigi. Karena begini, untuk produk-produk lokal yang untuk ekspor itu perlu jaminan label halal. Sekarang saja beberapa yang datang mendaftar itu kesulitan memasukkan barangnya ke retail, misalnya ke Alfamidi, itu tanpa ada label halal itu ditolak.
Ada perusahaan AMDK, air minum dalam kemasan itu tidak bisa memasarkan. Apalagi sekarang pemilik-pemilik restoran itu sudah paham halal sehingga mereka menolak. Sehingga kalau Bapak Ibu yang pelaku usaha tidak mengarah kepada, dan ini juga dalam undang-undang sebenarnya sudah dipaksa karena 5 tahun ke depan apabila semua produk yang beredar masuk dan beredar di Indonesia ini harus punya label halal, diberi kesempatan 5 tahun. Kalau tidak ada sanksinya nanti. Jadi 5 tahun ini kita diberi kesempatan untuk itu tadi terkait apa saja itu luas. Tapi secara spesifik yang banyak diambil itu pangan, obat-obatan dan kosmetik. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, termasuk bahan biologi, produk rekayasa genetik, termasuk fashion. Ini halal malah di NTB. Oh iya, bahan baku ya. Fashion itu malah di NTB sudah wisata yang mengarah ke halal. Jadi lebih luas. Yang kedua tadi apa? Terkait itu, perekrutan itu Pak, apakah bisa direkrut? Minyak goreng dan kelapa. Ya iya pasti, karena minyak goreng itu kan harus masuk lab apa enggak gitu? Oh iya, saya kira tidak sampai ke lab, karena semua bahan bakunya itu harus ditulis. Ada juga, lupa saya tadi, dalam pengajuan itu ada kolom yang menyebutkan bahan yang digunakan, dari mana merek itu jelas itu. Jadi berkaitan ya? Iya berkaitan. Kemudian dia harus juga menggambarkan flow chart, alur, mulai dari mana dibeli dia, di apa bahannya sampai ada alur mendapatkannya gitu. Karena bisa jadi bahan baku dari kita halal, tapi pas menggunakan minyak goreng misalnya, alur proses minyak gorengnya produksinya itu harus digambarkan. Tiga yang harus pertama bahan bakunya harus jelas. Bahan baku karena titik kritisnya di situ, bahan bakunya jelas. Kemudian terus prosesnya. Kemudian lingkungan sekitar tempat usaha. Oh, lingkungan juga Pak ya. Makanya harus ada DENA. Jadi yang dilengkapi itu selain bahan baku, kemudian prosesnya digambarkan. Ini nanti dibuktikan oleh auditor halal ketika mereka turun di lapangan. Tetapi sebelumnya sudah harus ada gambaran. Kemudian lingkungan tempat usaha. Terus apa lagi Pak? Ya itu yang 3. Karena pengalaman kemarin dari 6 yang kita sidangkan kemarin, sidang fatwa, itu 1 yang masih menjadi kendala, yang belum diloloskan, diberi kesempatan untuk memperbaiki. Karena lingkungan tempat produknya itu olahan ikan tuna. Cuma ini pengusahanya, ini kan baru pasca gempa. Jadi posisi toilet misalnya, itu dengan dapurnya, itu semua ditinjau. Itu yang jadi bukan hanya baik tapi sehat, aman gitu ya. Termasuk apakah ada terkontaminasi hewan-hewan berkeliaran situ, misalnya hewan yang dalam yang Islam dinajiskan ya. Itu semua dilihat, lingkungan tempat proses itu menjadi faktor. Ini kemarin yang 1 itu depending dia punya sertifikasi dengan saran harus memperbaiki lingkungan tempat usahanya karena toiletnya berdekatan dengan dapur karena dia produk olahan, ini kan bisa terkontaminasi dan sebagainya. Iya, baik Pak. Terus gimana Pak ya, kan biasanya di pasaran tuh banyak kita jumpai label-label halal tuh yang cuman tulisan Arab, bukan yang ada lingkaran MUI-nya itu toh, hanya halal gitu aja. Itu gimana itu Pak? Ya, yang jelas itu bukan produk halal yang sudah melewati proses uji sertifikasi. Berarti kita bisa ragu-ragu ya? Iya. Sedangkan yang sudah berlabel halal itu perlu ditahu apakah sudah kadaluarsa atau tidak. Saya kira ke depan nanti kalau pembicaraan selama ini akan ada barcode-nya, jadi akan ketahuan itu produk itu apakah sudah kadaluarsa atau tidak. Saya kira kita bisa hadirkan. Ya, tapi tadi belum terjawab satu itu rekrutmen apa itu dari Dinas Perindustrian, bisa nggak direkrut untuk pendamping penyedia halal? Ya, kita maunya seperti itu. Karena dalam sertifikasi halal ada 2 pola. Ada yang mandiri, yang oleh pelaku usahanya sendiri yang mendaftar. Ada UKM yang tidak mampu atau binaan, meskipun dia binaan perindustrian, koperasi, atau binaan Telkom, Bank Indonesia. Kemarin Bank Indonesia punya binaan juga yang sudah sertifikasi kemarin. Itu boleh penyelia halalnya itu, pendampingnya itu dari instansi bersangkutan. Yang keluar biaya sertifikasi 2,5 juta misalnya, berarti bagi per 4 tahun itu cuma berapa biayanya per bulan? Sekali daftar, sekali terima sertifikasi halal itu nanti 4 tahun kemudian baru bisa diperpanjang. Saya kira itu perbedaannya, dan saya kira untuk biaya itu
cukup terjangkau. Intinya adalah kita memiliki kesadaran dan komitmen halal. Karena di pasaran sekarang persaingan usaha itu juga akan mempengaruhi kalau Bapak Ibu tidak memiliki label halal. Baik ya, sepertinya ada kendala sedikit di FB ya. Di FB coba diperbaiki dulu anunya. Sudah ya, tapi ini baru 3 yang bergabung? Iya. Oke. Jadi begini, Bapak Ibu, sahabat sekalian, menarik sekali pembahasan kita kali ini ya. Cuman tadi saya agak terganggu dengan jaringan barangkali di sini, mohon dimaklumi ya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat sekalian, kita pada hari ini di tempat kita pengambilan gambar ini ada hadir seorang pelaku usaha, yaitu Bapak Ketut ya, pimpinan dari CV Bina Tani Herbal Tolai. Produknya adalah beras sehat prima. Bapak Ketut ini dia bukan muslim, tapi dia punya rasa dia sangat perhatian dengan produk halal ini sampai dia mendaftarkan produknya yang padahal kalau dipikir cuma beras. Produk beras tapi dia berusaha untuk mendapatkan sertifikasi produk halal. Jadi telah hadir di sini Bapak Ketut ya. Bapak Ketut, selamat datang. Kita arahkan kamera ke Pak Ketut. Ya, ini dia Pak Ketut. Dari Tolai Pak ya? Ya, dari Tolai. CV Bina Tani Herbal Tolai, produk usahanya beras sehat prima. Kami menghadirkan Bapak di sini untuk bisa berbagi Pak. Bapak kan sudah pernah mengurus proses layanan sertifikasi halal ya untuk produk Bapak. Bisa dijelaskan secara singkat bagaimana prosesnya dan kenapa sih Bapak kok tertarik untuk mendapatkan sertifikasi halal? Padahal kalau dipikir Bapak sendiri bukan muslim gitu. Iya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bu, sedikit kami jelaskan. Iya. Mungkin tidak selengkap kami bisa tuturkan di Iya. kesempatan ini. Pertama kami itu berusaha keras untuk memilih usaha, yaitu yang berupa beras kemasan yang sudah bersertifikasi Prima 3. Nah, jadi Prima 3 ini Bu kategori beras yang aman dikonsumsi dan aman pestisida. Di bawah pengawasan PMHP, yaitu PMHP, pengawas mutu hasil pertanian. Pengawas mutu hasil pertanian ya. PMHP itu dari kementerian. Di bawah organisasi instansi Dinas Keamanan Ketahanan Pangan. Nah, jadi menurut kami sebenarnya di dalam pembinaan PMHP ini sudah ada sedikit-sedikit mengarah ke halal. Iya. Karena yang disebut aman dikonsumsi. Iya. Nah, Iya, betul. selalu kami diarahkan bahwa cara mengolah tempat itu yang disebut GAP, GMHP. Nah, itu selalu kita dibina untuk bagaimana beras ini yang aman dikonsumsi. Sehat, tidak ada bahan-bahan yang harus jauh dari kontaminasi zat-zat yang kimia. disebut halal. Terutama dari kandang babi yang disebut tadi Bapak ini harus jauh. Nah, kebetulan saja Bu, kami di daerah Tolai itu penggunaan kemasan kami ini di lingkungan muslim. Dan di satu desa itu Tolai inti tidak lagi diperkenalkan untuk memelihara babi di dalam kintalannya walaupun dia Kristen atau Hindu. Jadi dia harus menjauhi dari lingkungan itu. Nah, itu pertama pergunaan. Berarti dia aman dari segi lingkungan Pak ya. Lingkungan dulu. Terus penggilingan padi juga dulunya banyak itu berdiri di perkampungan. Setelah ada instruksi dari kesehatan atau pemerintah atau dari Perpadi, nah itu sekarang penggiling itu tidak boleh lagi dibangun di tengah kampung. Yang ada penduduk, dia harus jauh dari perkampungan begitu. Nah, jauh dari kontaminasi kandang-kandang yang disebut najis tadi. Nah, itu pertama di daerah kami. Kami sebenarnya Ibu sangat tertarik dengan pertemuan seperti ini. Kami rasa bersyukur juga bisa bertemu dengan Ibu, yang tentu harapan kami itu adalah binaan dan dari segi kekurangan kami bisa mendapatkan binaan dari Ibu dan Bapak-Bapak dari pihak ini. Dulu kami melihat beras ini adalah PSAT yang disebut pangan segar asal tumbuhan. Mereka bukan bahan olahan. Nah, sebelum tahun kemarin ini kami mengurus itu karena tertarik melihat kemasan teman-teman di Solayan itu kebanyakan pakai logo halal yang dari Surabaya. Padahal dalam undang-undangnya bahwa logo halal di PSAT ini sukarela, boleh diisi boleh tidak saat itu. Nah, karena kami tertarik terkait dengan
pasar yang kami harapkan bahwa di Indonesia ini menurut data itu 80% Muslim. Iya. Nah, inilah konsumen nanti harapan kami di Solayan. Yang jelas pasar kami bisa juga tidak begitu ngetren ya, tidak begitu laku kalau tidak dikenakan logo halal ini. Maka kami berusaha menghubungi MUI pada saat itu. Nah, pada saat kami menghubungi MUI, kami diberikan satu berangkat isian. Sudah kami masuk dan kami juga sudah membayar administrasi. Berapa Bapak bayar waktu itu? Kami bayar di rekening MUI waktu itu 5.500.000. Oh, gitu. Karena kami di luar kota. Memang ketentuan kami waktu itu 2,5 juta di dalam kota. Nah, tergantung jarak jauh dekatnya. Oh iya. Nah, jadi kami siap juga kalau hanya 5,5 juta itu berlaku waktu itu 2 tahun. Kalau di MUI ya. Sekarang sudah bertambah ya jadi 4. Selanjutnya karena mengumpul mungkin anggota kami sendiri beras dan mengumpul anggota dari LUK belum datanya konkret. Padahal data kami sudah konkret, sudah valid semua. Ternyata ini ada perubahan skema. Nah, perubahan skema jadi logo halal itu harus diurus melalui kementerian. Maka dari MUI memanggil kami untuk memberikan penjelasan dan membalikan berkas dan uang itu pun dikembalikan ke kami. Oh gitu. Diarahkan ke kementerian gitu. Nah, mungkin pertama kali kami masuk di kementerian membawa berkas untuk halal beras gitu beras. Nah, yang namanya lama pertama nggak kali. Prosesnya itu Pak? Sebenarnya menurut kami sih tidak lama karena namanya kementerian kan baru pertama kali juga untuk menangani itu tentunya butuh persiapan bagaimana yang namanya pertama kali. Tapi menurut kami Bu, pelayanan itu luar biasa ya. Kekurangan data kami kemarin pernah kekurangan data ya mungkin dan lain itu kami ditunggu sampai jam 10 malam Bu. Kebetulan kami ada kesibukan waktu itu. Iya, alhamdulillah ya pelayanannya prima berarti ya. Syukurlah kalau begitu. Nah, terus apa maksud sih kami harus mengurus sertifikat ini pasar Bu? Kami membutuhkan sertifikat halal di dalam kemasan kami karena pasar kami tentu harapan kami ke depan nanti ini jauh lebih meningkat di pasar. Jadi pelaku usaha juga dengan adanya sertifikasi halal itu lebih tenang ya, lebih tenang, konsumen juga lebih tenang. Ya, jadi udah keluar belum sertifikasinya Bapak? Belum. Masih menunggu itu masih ya? Menunggu. Tapi sudah sidang kemarin ya? Sudah sidang fatwa ya, yang kemarin di kementerian sudah. Iya. Menurut Pak Sofyan ini berkasnya semua sudah diregistrasi. Menurut Bu Lian juga malam itu sudah siap diregistrasi. Jadi kesimpulannya Bapak senang ya dengan adanya proses sertifikasi yang sekarang itu melalui BPJPH itu sudah lebih bagus gitu ya, lebih bagus prosedurnya dari sebelumnya lebih mudah. Banyak tambahannya. Kalau dulu pembinaan dari PMHP itu memang sudah mengarah, tetapi dari MUI kami kan baru mengumpul berkas, belum auditnya, belum dapat arah. Tapi setelah kemarin ada audit, di situ kami dapat arahan. Kami direkam langsung juga melalui video call. Ada Pak Bambang juga, kami belum kenal juga orangnya Pak. Nah, itu banyak sekali memberikan arahan bahwa peralatan-peralatan yang tidak layak dipakai di dalam pengemasan itu kami sudah disarankan dan kami siap merubah. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ketut ya. Kita sama-sama, sudah Bu. sempat hadir di sini. Semoga usahanya lancar ya dan sertifikasinya segera terbit. Ya, itu harapan terima kasih kami. Pak. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih siang. Pak Ketut, kebetulan ada di Palu ya. Mungkin nanti akan berangkat ke Tolai. Ke Tolai. Oke, semoga sehat selalu Pak. Sama-sama. Iya. Selanjutnya kita hadirkan kembali ya Pak. Nanti ada pertanyaan atau permintaan dari Mbak Resi Murtiani. Bisa nggak dikirimkan kontak person di Kemenak Palu yang bisa dihubungi untuk berkonsultasi terkait sertifikasi halal? Bisa, nanti kita ketikkan ya jawabannya ya. Nanti kita ketikkan karena ini lagi live saya belum bisa langsung mengetik gitu. Kita kembali ke Pak narasumber kita, Pak Sofyan. Banyak sekali nih Pak, kayaknya ke depan masih perlu sesi-sesi lanjutan ini ya. Sahabat sekalian, bisa ditulis di kolom komentar apakah perlu ada sesi berikutnya untuk pembahasan kita terkait produk halal ini. Bagaimana kesan-kesan Bapak Ibu terkait acara kita kali ini, silakan ditulis di kolom komentar. Mengingat waktu kita yang mungkin tidak lama lagi ya, kita dibatasi waktu dan tadi juga sempat ada gangguan, jadi kayaknya kita sudah meminta Pak Sofyan untuk memberikan closing statement atau penjelasan singkat di akhir ini, tapi perlu juga mungkin disinggung ya Pak ya. Sanksi bagaimana kalau
pihak-pihak usaha pengelola usaha itu tidak bersegera mengurus sertifikasi halalnya, apakah ada sanksi nggak atau ada jangka waktu nggak kapan toleransi harus semua mengurus? Terus misalnya konsekuensi di saat ada kerjasama dengan instansi terkait produk konsumsi misalnya atau apa, kalau nggak punya sertifikasi halal tuh bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan singkat saja Pak ya, sekaligus nanti dengan closing statementnya. Ya, memang dalam regulasi turunannya itu ada kalau perintah undang-undang sebenarnya 17 Oktober kemarin sudah wajib, cuma karena melihat ini masa transisi dan sehingga diberi dalam aturan itu untuk makanan dan minuman diberi waktu 5 tahun dari 17 Oktober kemarin. Setelah itu bagi yang lalai lagi. Kemudian untuk produk obat-obatan dan kosmetika itu nanti mulai 17 Oktober 2021. Jadi sementara ini makanan minuman yang jadi nanti pemerintah sebagai konsekuensi akan menyiapkan alokasi dana untuk ini kita masih semacam wacana karena menjadi tanggung jawab pemerintah juga untuk ada pelaku-pelaku usaha kecil yang tidak mampu mungkin akan difasilitasi pembiayaan. Kemudian sebagai closing statement, halal itu ibarat dua keping mata uang. Dia berpasangan sama thayyibah, jadi halalan thayyibah. Karena dalam Al-Quran memang disebut berpasangan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi halal itu dari segi syariahnya, aspek halal. Thayyibah itu dari aspek kesehatannya, aman dikonsumsi. Jadi tanpa thayyibah tidak akan keluar halal. Tapi kalau halal itu pasti thayyib. Ini yang perlu kita tahu. Jadi kalau sudah ada label halal, itu sudah pasti ada thayyibahnya di dalam. Nah, kalau cuma mendapatkan MD misalnya, itu belum ada kepastian apakah ini produk halal, tetapi aman dikonsumsi. Ada izin PIRT, tetapi belum teruji apakah dia halal. Sehingga kalau dia sudah mengantongi sertifikat halal, itu dijamin kedua-duanya. Sehingga kita mengharapkan para pelaku usaha di daerah ini bisa. Dan saya sampaikan bahwa sejak diberlakukan ini sudah 4.057 pelaku usaha yang seluruh Indonesia yang mendaftarkan usahanya. Jadi kebanyakan di Satgas. Oh, kebanyakan di Satgas ya? Tidak. Di Satgas itu sekitar 3.971 yang mendaftar di pusat. Tetapi di daerah itu 3.000 lebih pelaku usaha yang mendaftar. Di kita Sulawesi Tengah sendiri yang datang ambil formulir konsultasi sudah banyak, tetapi yang kembali lagi sekitar 23 yang sudah proses itu ada 5-6. Kita berharap masing-masing kabupaten, karena kita juga punya tangan jauh di kabupaten kota, Satgas daerah, kalau ada halan bisa berkonsultasi atau bisa langsung ke mungkin dinas. Peran itu juga ya, peran Satgas di daerah juga untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan informasi yang lebih. Kita sudah mendapat undangan juga dari beberapa daerah, misalnya di Tojo Una untuk sosialisasi, tetapi karena COVID ini terkendala dan sebagainya. Kedepan kita harap halal ini lebih berkembang, karena jargonnya adalah halal itu lebih baik dan lebih menenteramkan hati. Betul. Saya kira itu sebagai closing statement, dan saya berterima kasih sudah diundang di acara ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut untuk topik-topik lain sehingga ada keterbukaan informasi publik pada setiap layanan di Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat religi dimanapun Anda berada ya, demikian tadi pembahasan kita tentang layanan sertifikasi halal di Kementerian Agama Sulawesi Tengah khususnya, tetapi Kementerian Agama secara umum juga. Jadi banyak sekali sebenarnya masih ada hal-hal yang ingin kita tanyakan, konsultasikan Pak Sofyan ya, tapi mungkin bisa kita sebutkan dulu kontak person untuk Ketua Satgas kita Pak Sofyan Arsad, barangkali ada yang mau mencatat, tapi ada juga sudah yang menuliskan di kolom komentar ya dari Pak Arif. Ada, nanti kita tuliskan saja. Saya juga mau menyebutkan tulisannya kecil-kecil. Jadi
sahabat sekalian, kalau suka dengan tayangan ini, kalau menginginkan tayangan-tayangan seperti ini ditampilkan kembali, kita hadirkan kembali, baik untuk layanan produk halal ataupun tema-tema lainnya seputar tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan juga apresiasi apa yang pendapat kalian tentang kegiatan ini. Jadi karena waktu juga yang terbatas, jadi untuk saat ini kita akhiri dulu. Insya Allah ke depan kita akan jadwalkan lagi Mari Bicara di Medsos yang diselenggarakan oleh Subbagian Umum dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Pranata Humas dan seluruh bagian pembimas bidang yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Kami berharap ke depan lebih banyak lagi yang bergabung. Bapak Ibu sahabat yang menyaksikan acara ini, kami ajak untuk sama-sama memviralkan kegiatan ini ya, di-share.